Kisah manusia yang jatuh cinta sama patung. Waktu itu kan kita pernah ngebahas Narcissus, seorang pemuda yang saking sempurnanya, saking gantengnya, jadi dia ngerasa gak ada yang sebanding sama dia. Sampai akhirnya dia jatuh cinta sama dirinya sendiri sampai mati. Kali ini aku mau ceritain seorang cowok pemuda yang ngerasa kalau cewek di sekelilingnya tuh gak ada yang bener. Jadi dia bersumpah gak mau jatuh cinta, tapi malah jatuh cinta sama hasil karya tangannya sendiri. Pasti kalian pernah dengar pematung yang jatuh cinta sama patung karyanya sendiri. Dialah Pygmalion. Ada dua versi nih yang mau aku ceritain. Yang pertama mau aku ceritain itu yang versi yang paling terkenal dulu, versinya Ovid. Ceritanya bisa ditemuin di book 10-nya Ovid's Metamorphoses. Oke, langsung aja. Pygmalion adalah seorang seniman, tepatnya pematung ahli yang ganteng. Karya-karyanya saking bagusnya dikagumi di seluruh dunia. Suatu hari dia pergi ke Pulau Cyprus karena dia lagi nyari marmer dengan kualitas tinggi dan di sana ada. Biar dia makin bikin karya tuh lebih semangat, karyanya makin bagus. Menurut Ovid, pas Pygmalion ketemu Propoetites dan ngelihat mereka ngelakuin prostitusi, dia langsung ilfeel sama cewek. Alhasil dia jadi misoginis. Ya udah, dari situ dia mutusin buat hidup selibat aja dan nyibukin diri memahat. Beberapa waktu kemudian ada balok marmer gede yang dikirim ke studionya. Terus dia ngeliat betapa indahnya marmer itu dan dia mikir, kira-kira enaknya dibikin apa ya? Pasti bisa jadi mahakarya gue nih. Terus ya udah, dia mutusin buat bikin patung wanita tapi nggak kayak wanita yang ada di sekeliling dia. Menurut dia, wanita-wanita yang ada di sekeliling dia itu terlalu vulgar dan kayaknya ada aja kurangnya. Pygmalion pengen ada cewek yang sempurna, muda, cantik, dan perawan. Tapi di Pulau Cyprus nggak ada seorang wanita pun yang kayak gitu. Yang bisa dijadiin model tuh nggak ada. Jadi dia ngandelin imajinasinya aja. Dia mulai bikin patung itu lama banget. Pygmalion benar-benar mendedikasikan dirinya untuk membuat mahakaryanya. Sepanjang waktu dia cuma bikin patung ini sedetail mungkin. Dia berusaha bikin sesempurna mungkin. Dan kerja kerasnya gak sia-sia. Patungnya ini jadi patung terindah yang pernah dipahat. Ayo semua bilang, sempurna. Pygmalion pun puas sama karyanya sendiri. Dia namain patung itu Galatea, yang berarti putih seperti susu. Saking sempurnanya patung itu, dia sendiri sampai ngeyakinin dirinya kalau itu tuh cuma patung, bukan cewek beneran. Patung Galatea ini tipe wanita sempurna idealnya, gak kayak cewek-cewek di luar sana yang pernah dia temuin. Pematung ini pun mulai jatuh cinta sama hasil karyanya sendiri. Tiap hari dia membelai wajah patungnya dan dandanin pakai sutra yang paling indah. Cintanya dalam banget ke patungnya, sampai dia taruh patung itu di kasurnya, bobo sebelahan sama patung itu. Alik kamu Pygmalion. Tiba waktunya festival yang merayakan perayaan Dewi Cinta, Dewi Aphrodite. Dan semua orang pun berdoa minta sesuatu, termasuk Pygmalion. Dia berdoa di kuil Aphrodite. Dia minta maaf kalau selama ini tuh dia udah ngeremehin cinta. Jadi dia udah kayak nggak mau cinta sama siapapun, tapi malah dia jatuh cinta sama hasil karyanya sendiri. Kalau bahasa anak akamsinya adalah air laut asin sendiri, kau makan omongan sendiri. Jadi tadinya dia gak mau jatuh cinta, malah bucin sama karyanya sendiri. Dan dia frustasi banget, dia minta tolong sama Aphrodite. Dia mohon buat dikasih istri yang seperti Galateaku katanya. Pengen istri yang percis, pakai C, percis banget sama patung karyanya. Kayak biasa kan kalau pulang tuh para suami nyium sang istri. Pada gak relate ya? Pada jomblo ya di sini. Sorry. Nah, Pygmalion itu setiap pulang, jadi ceritanya tuh dia selalu mencium patungnya, Galatea. Nah, pada saat itu pas dia nyium Galatea, kok kayaknya anget. Kok nggak kayak batu, nggak kaku lagi, kok pelan-pelan kayak soft gitu. Kayak ada kehangatan di patungnya. Pelan-pelan patungnya nggak kaku lagi kayak batu dan patungnya malah balik meluk dia.
horor ya say. Tapi Pygmalion malah seneng sih. Jadi Aphrodite itu mengabulkan permohonannya. Aphrodite menghidupkan Galatea menjadi manusia seutuhnya, jadi cewek beneran. Dan atas restu Dewi Cinta, Pygmalion dan Galatea akhirnya menikah. Dari persatuan ini lahir Paphos yang bakalan jadi nama sebuah kota buat menghormati Aphrodite. Itu versi yang terkenalnya. Sekarang versi yang keduanya demikian. Cyprus kan pulau asalnya Aphrodite. Pulau ini isinya orang-orang yang muja Dewi Cinta dan tiap hari kerjaannya pesta pora. Bener-bener kayak hidup buat party. Nah, di versi ini Pygmalion tuh pemalu banget. Dan karena semua orang di sekitarnya cuma pengen berhubungan badan, dia ngeri dan nyatain kalau dia nggak bakal cinta sama siapapun. Beberapa versi nyebutin kalau para wanita di Pulau Cyprus kebanyakan gak bermoral, bunuh tamu, menghina dewa, dan melacur. Karena sekelilingnya gitu, jadi dia menggeneralisasi berdasarkan bukti dan gak mau deket-deket sama sekitarnya. Dia hidup memisahkan diri. Karena dia gak suka sama siapapun, semua orang, tepatnya semua wanita, jadi kesal dan mereka berdoa ngadu sama Aphrodite. Dewi Cinta, di pulau ini ada nih orang yang anti sama cinta. Nggak tersinggung tuh. Aphrodite akhirnya mutusin buat ngelakuin sesuatu. Tapi cara kali ini beda sama biasanya. Kalau biasanya kan dia yang turun tangan sendiri. Maksudnya dia yang ngerayu langsung cowok itu. Atau dia nyuruh anaknya Eros, Cupid, buat nembakin panahnya. Jadi si cowok atau siapapun korbannya bisa langsung jatuh cinta saat itu juga. Tapi kali ini enggak. Aphrodite datang ke dalam mimpinya si Pygmalion. Mereka pun buat kesepakatan di dalam mimpi. Pygmalion mikir gini, widih, ada dewi tercantik dari segala dewi mampir kemari. Bisa nih dijadiin objek seni. Neng, gimana kalau saya bikin patung yang percis Neng? Kalau diizinin saya bakalan milih deh salah satu orang di pulau ini buat dicintai. Janji deh, sumpah nyong mah. Aphrodite setuju. Berhari-hari Pygmalion berusaha buat ngerjain patung itu dengan cara inget-inget bentukannya Aphrodite yang ada di dalam mimpinya. Pas udah selesai, dia hiasin patung itu pakai pakaian tak bercacat dan permata yang gak ternilai. Patungnya kan udah sempurna, didandanin jadi makin cantik lagi. Udah cantik begitu, Dewi Aphrodite muncul lagi. Dia tanya, kamu pilih aku atau dia? Pygmalion bukannya jawab, tapi dia minta maaf sama Aphrodite. Karena ya menurut dia yang paling sempurna dan yang paling dicintai adalah tangannya, hasil karyanya sendiri. Dan karena udah jujur, dia bersedia dapat hukuman apapun dari Aphrodite. Tapi di sini Aphrodite cukup bijak sih dia. Dia tahu prosesnya sedetail apa, seberusaha apa Pygmalion bikin patung itu. Akhirnya sang dewi mutusin kalau keahlian Pygmalion bikin karya seni itu ya cinta sejatinya. Jadi buat reward atas pekerjaan dan kejujurannya, dia menghidupkan patung itu supaya jadi istrinya. Banyak cewek-cewek yang gak terima sama hal ini di Pulau Cyprus, terutama cewek-cewek yang memang ngincer Pygmalion. Tapi mereka nggak bisa apa-apa karena patung ini sendiri adalah perwujudan Aphrodite. Maksudnya mirip banget kan sama Dewi Cinta. Jadi ya udah, mau gimana lagi? Ya udah. Jadi mereka berhenti gangguin Pygmalion dan Pygmalion dan Galatea berhasil hidup bersama selamanya. Panjang umur dan bahagia. Happy ending. Pygmalion ini tuh kayak leluhurnya para otaku nggak sih? Dulu ada postingan yang kayak ada waifu guling gitu, bantal gambar anime cewek gitu yang bisa dipeluk buat tidur gitu kan. Nah waktu itu tuh kayak ada meme kalau berdoa aja sama Aphrodite, siapa tahu dia bikin guling waifu kita bisa jadi nyata. Ternyata terinspirasi dari cerita ini toh. Nah ada beberapa versi yang konsepnya mirip-mirip, mungkin terinspirasi dari kisahnya Pygmalion. Ada versi dari William Shakespeare, yaitu The Winter's Tale, di mana patungnya Queen Hermione, istri dari Raja Cecilia yang udah lama dianggap meninggal. Dalam adegan-adegan terakhir di cerita itu, patungnya nunjukin tanda-tanda kehidupan. Ada juga dongeng Pinocchio dari Disney yang juga mirip-mirip kan, dimana boneka kayu diubah jadi anak laki-laki beneran karena ya tukang kayu yang mahat dia, si Geppetto, mohon buat keajaiban. Ada juga pertunjukan tahun 1913 yang judulnya Pygmalion dan diadaptasi ke film tahun 1938.
serta musikal di Broadway tahun 1956 berjudul My Fair Lady yang juga diadaptasi filmnya tahun 1964. Dan tentunya banyak lagi film yang konsepnya mirip-mirip kayak gitu. Bahkan ada juga Pygmalion Effect atau efek Pygmalion di dunia psikologi. Mungkin anak psikologi yang nggak sengaja ngeliat video ini mikir kalau oh kayak nggak asing ya Pygmalion Effect. Alright, that's all about Pygmalion dan Galatea. Mau versi apapun, pokoknya ujung-ujungnya mereka happy ending, hidup bahagia bersama selamanya. Kalau mau request, boleh komen di bawah. Dan thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye. Waktu itu kita kan pernah ngebahas Narcissus, seorang pemede. Terus ya udah dia coba bikin mahakarya seorang wanita gitu. Kok seorang sih, sepatung.